Selamat siang anak-anak. Apa kabar? Kita sudah lama tidak jumpa. Salam sehat dan mudah-mudahan tetap bersemangat. Pagi hari ini kita mengawali pembelajaran secara daring. Untuk materi yang pertama pada pagi ini adalah kita akan berbicara atau kita akan membahas tentang negara-negara ASEAN, negara-negara ASEAN. Jadi negara-negara ASEAN itu adalah negara-negara yang tergabung dalam kerjasama negara-negara kawasan di Asia Tenggara. Sedangkan ASEAN sendiri kepanjangannya Association of Southeast Asian Nations, di mana ASEAN ini dipelopori oleh 5 negara pemerakarsa. Terdiri satu Indonesia, yang kedua Malaysia, yang ketiga Singapura, yang keempat Thailand, dan yang kelima adalah Filipina. Nah, ini adalah 5 negara pemerakarsa berdirinya ASEAN. Nah, mengapa ASEAN itu didirikan? Tentunya ini ada latar belakangnya. Jadi, apa yang menjadi latar belakang ASEAN itu dibentuk? Apa alasannya negara ASEAN itu dibentuk? Ada 5 alasan yang mendasar. Yang pertama, bahwa negara-negara di kawasan ASEAN itu mempunyai persamaan wilayah atau persamaan geografis, yaitu yang letaknya berada di kawasan Asia bagian tenggara. Yang kedua, mempunyai persebaran budaya yang sama, yaitu persebaran kebudayaan Melayu. Yang ketiga, mempunyai nasib yang sama. Paling tidak, negara-negara di kawasan Asia Tenggara ini adalah negara-negara yang bekas menjadi daerah jajahan, kecuali satu negara, yaitu Thailand. Ya, jadi hanya satu negara saja yang tidak pernah mengalami penjajahan. Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina. Ini negara-negara yang mempunyai persamaan, sama-sama bekas daerah jajahan para kolonialis. Kemudian yang keempat, alasannya adalah, atau latar belakangnya adalah mengenai ekonomi, bahwa negara-negara di kawasan Asia Tenggara itu ingin mewujudkan suatu wilayah yang sejahtera bidang ekonomi. Maka melalui organisasi ini diharapkan nanti terjalin kerjasama di bidang ekonomi, sehingga bangsa-bangsa di kawasan Asia Tenggara ini maju bersama-sama. Akhirnya pada suatu ketika nanti tercapailah kemakmuran. Nah, kemudian yang terakhir adalah mengenai kepentingan ekonomi. Ya. Nah, bagaimana kelanjutan dari ASEAN itu?
atau mungkin sebelum kita lebih jauh berbicara mengenai negara-negara satu persatu, kita lihat dulu mengenai letak. Tadi saya katakan bahwa kawasan Asia Tenggara itu di mana? Coba nanti anak-anak silakan buka peta, atau paling tidak nanti menggunakan Android silakan dibuka mengenai kawasan Asia Tenggara. Proses pembelajaran kita tidak hanya terpaku pada penjelasan Pak Guru saja, tapi silakan baca buku. Kalau di buku mungkin kurang lengkap, silakan nanti mencari melalui Android atau yang lainnya lah. Nah, maka kita lihat dulu mengenai letak kawasan Asia Tenggara. Kita lihat dulu mengenai letak secara astronomis. Letak astronomis itu suatu letak yang didasarkan pada garis lintang dan garis bujur. Itu letak astronomis. Nah, secara umum Asia Tenggara ini terletak di antara 28 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan. Itu garis lintangnya. Jadi dari belahan bumi utara sampai dengan belahan bumi selatan. Kemudian garis bujurnya adalah 93 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur. Nah, ini adalah letak astronomis, artinya negara-negara di kawasan Asia Tenggara itu berada di dalam wilayah ini. Itu maka dikatakan astronomi. Tentunya dari astronomi itu nanti ada pengaruhnya, ya. Nanti kita bicarakan ke sana. Ini letak astronomisnya itu. Nah, kemudian letak secara geografis. Letak geografis itu letak yang sesungguhnya, letak di mana satu wilayah itu berada di antara negara-negara yang lain. Itu letak geografis. Kawasan Asia Tenggara itu terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia, benua Eropa, dan benua Australia. Secara umum, ini benua Eropa ini dan benua Asia kan menjadi satu. Kemudian samudra diapit oleh samudra, samudra India dan samudra Pasifik. Ini secara umum kondisi geografis negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Ini letak geografis, jadi letak di mana suatu wilayah itu berada di antara negara-negara yang lain. Mungkin ada pertanyaan, dari letak ini apa pengaruhnya? Nanti ini akan berpengaruh mengenai dari berbagai hal. Ini luas sekali. Sosial, ekonomi, budaya ini akan berpengaruh dengan letak geografis ini. Nah, kemudian negara ASEAN atau organisasi negara-negara di kawasan Asia Tenggara ini kapan berdirinya?
Jadi negara-negara ASEAN ini didirikan atau diresmikan pada tanggal 8 Agustus 1967. Itu mengenai waktu negara-negara ASEAN itu terbentuk atau organisasi negara-negara Asia Tenggara itu terbentuk. Nah, dari sana kemudian yang tadinya 5 negara sekarang sudah mencapai 10 negara. Jadi hampir semua negara-negara kawasan Asia Tenggara ini sudah masuk ke organisasi ini, ditambah satu negara yang terbaru yang sekarang statusnya masih menjadi sebagai peninjau, yaitu ada Timur Leste. Maka negara-negara apa saja dari 5 tadi ditambah dengan 5 negara yang baru, dari 5 negara yang baru. Nanti silakan anak-anak untuk mencari 10 negara-negara ASEAN itu negara-negara mana saja. Ya. Baik, ini adalah secara umum mengenai gambaran negara-negara di kawasan ASEAN. Sekali lagi kita harus mencari sumber di mana kita mendapatkan materi dari negara-negara Asia Tenggara ini dari berbagai sumber. Sekali lagi tidak hanya dari kegiatan dulu, tapi juga silakan untuk mencari berbagai macam buku atau media massa, bisa juga dari media sosial, atau tanya dengan teman sekalipun. Jadi kita banyak cara untuk mencari. Ketika kita dalam suasana seperti ini, kita tidak memungkinkan untuk bepergian karena kita harus ada di rumah saja, ya, maka gunakan Android kalian untuk melengkapi ilmu-ilmu yang didapat secara daring ini. Dan memang suasana semacam ini kita tidak bisa belajar maksimal, tetapi paling tidak kita mempunyai gambaran, kemudian paling tidak kita mempunyai pemahaman secara garis besar di mana kita menambah ilmu itu, kemudian bagaimana caranya. Andai kata nanti ada hal-hal yang ingin ditanyakan, boleh nanti kontak melalui WA atau telepon sekalipun, atau mungkin nanti komunikasi dengan pihak sekolah. Jadi kami siap selama 24 jam untuk melayani kalian semua. Nah, anak sekalian, pertemuan pertama ini saya sekali lagi hanya ingin memperkenalkan kepada kalian mengenai latar belakang berdirinya ASEAN. Jangan pada pertemuan-pertemuan berikutnya nanti negara-negara anggota ASEAN satu persatu akan kita bahas secara tuntas. Ya, terima kasih dan selamat untuk pembelajaran daring dan tetap semangat. Selamat pagi.